Jelang pelantikan Presiden Wakil Presiden 20 Oktober mendatang, Prabowo Subianto memanggil para calon menteri. Ya, racikan kabinet ala Prabowo itu jadi sorotan masyarakat. Sudah tepatkah tokoh-tokoh yang dipilih, saudara? Kita diskusi. Sederet nama selebritas dan tokoh-tokoh di tanah air sudah memenuhi panggilan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membantunya dalam kabinet mendatang. Pertanyaannya, akan jadi seperti apa nih kabinet dengan komposisi yang gemoy seperti ini? Kita diskusi. Senin dan Selasa kemarin mungkin banyak tokoh yang deg-degan menunggu panggilan. Ibaratnya tuh handphone harus standby 24 jam, nunggu panggilan, siapa tahu dipanggil juga ke Hambalang ataupun Kertanegara. Karena hampir pasti nih yang dipanggil ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto akan dijadikan sebagai pembantu Presiden, baik sebagai menteri, wakil menteri ataupun kepala badan. Nah, kemunculan Raffi Ahmad sukses mengejutkan publik dengan kedatangannya di Kertanegara Selasa petang. Selebritas dan pengusaha itu mengaku diminta untuk membantu dalam kabinet mendatang. Saya juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, untuk diminta sama-sama membantu beliau. Pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai, kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga pekerja seni kurang lebih itu. Ada juga musisi yang sudah nggak asing di dunia politik, politikus Partai Solidaritas Indonesia Giring Ganesa, diminta membantu dalam bidang kebudayaan dan telah menandatangani fakta integritas sebagai calon anggota kabinet. Sebenarnya seputar apa yang kemarin juga dibicarakan sama Bang Fadlizon ya, bahwa kita punya tugas besar untuk membangun bangsa dan negara dan juga tugas besar untuk reinventing the Indonesian culture and Ikut ya, Mas? Wamen ikut. Tapi akan kerja bareng Pak Fadlizon. Akan sama Pak Fadlizon. Pak Prabowo aja dong. Yang juga menyusul masuk dalam kabinet Prabowo Gibran, sosok musisi Yovie Widianto. Musisi papan atas tanah air itu mengaku dikasih tugas untuk memberikan masukan di bidang industri kreatif. Yang juga nggak kalah membuat kejutan adalah kehadiran mantan atlet bulu tangkis yang pernah mengharumkan nama Indonesia, Taufik Hidayat. Ia secara khusus diminta ikut meningkatkan prestasi olahraga di tanah air. Pilih menteri jelas merupakan hak prerogatif presiden. Tapi kira-kira apa ya yang membuat presiden terpilih memilih sosok-sosok pesohor ini untuk gabung dalam kabinetnya? Wacana yang mau dikembangkan oleh Prabowo Subianto, termasuk juga oleh para pemengaruh begitu ya, influencer. Prabowo Subianto berusaha untuk mencitrakan bahwa kabinet ke depan adalah zakon kabinet atau kabinet yang diisi oleh tokoh-tokoh profesional. Tapi saya kira kalau kita lihat tokoh-tokoh yang hadir di Kertanegara, saya kira masih cukup jauh untuk menyebut bahwa kabinet ke depan adalah zakon kabinet. Ya, sebelumnya disebut-sebut kalau pemerintahan Prabowo Gibran akan membentuk zakon kabinet. Apa sih itu? Zakon kabinet adalah jenis pemerintahan yang anggotanya dipilih berdasarkan keahlian dan kompetensi mereka di bidang tertentu dan bukan karena afiliasi politik mereka. Positifnya, nggak ada kepentingan soal bagi-bagi kue ataupun jatah partai politik. Jadi kementerian akan diduduki oleh profesional di bidangnya masing-masing. Tapi pertanyaannya, apakah yang dilakukan saat ini sudah mengarah ke sana? Nah, kalau di Indonesia kan terbalik. Mereka yang bukan bagian dari partai politik sekalipun, begitu mereka diinstruksikan atau mungkin diwacanakan sebagai bagian dari kabinet ke depan, itu kan berusaha keras untuk dekat dengan parpol. Apalagi tokoh-tokoh yang kemarin, sebut saja siapa yang bukan anggota partai politik, Raffi Ahmad misalnya, atau mungkin Miftah Maulana. Tetapi yang kita ketahui adalah mereka adalah bagian dari tim sukses. Artinya memang identitas
organisasinya bukan bagian dari parpol, tapi aktivitas-aktivitas mereka di Pilpres 2024 jelas sebagai simpatisan dari aktivitas politik. Jadi kalau mereka dikatakan dari kalangan profesional, saya kira tidak. Mungkin iya, pekerjaan mereka selama ini bukan di bidang politik, tapi kepentingan yang besar kemungkinan akan mereka bawa jelas adalah kepentingan partai politik. Yang pasti, sejauh ini Presiden terpilih Prabowo Subianto telah memanggil 49 tokoh untuk calon menteri dan 58 tokoh untuk calon wakil menteri hingga kepala badan. Kalau di total artinya ada lebih dari 100 anggota kabinet. Kuantitas jelas nggak menentukan kualitas. Lalu akankah kabinet gemoy ini menjadi efektif? Saya pikir postur kabinet terlalu gemuk ya, dan tentu saja ini jauh dari konsep sistem pemerintahan presidensial yang menargetkan fokus kinerja kepada kabinet efektif dan efisien. Dan jumlah yang terlalu besar itu tidak saja menimbulkan masalah koordinasi antar kementerian dan koordinasi di bawah ampuan presiden, tetapi juga akan menimbulkan beban biaya tinggi. Sejak Rabu pagi, kediaman Presiden terpilih Prabowo di Hambalang juga kembali disibukkan dengan kedatangan puluhan tokoh. Mereka adalah para calon menteri yang akan mengikuti pembekalan sebelum dilantik sebagai pembantu presiden pekan depan. Pembekalan ini sudah dimulai sejak pukul 8 pagi. Mulai dari arahan khusus langsung oleh presiden terpilih hingga berbagai materi, mulai dari pengenalan kepemimpinan, geopolitik, membangun negara sukses sampai training media. Pembekalan juga dihadiri oleh wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Kira-kira apa alasannya pembekalan dilakukan sebelum para calon menteri ini dilantik? Apakah memang sudah fix nih yang ikut pembekalan pasti dilantik? Mungkin presiden terpilih memerlukan waktu untuk seleksi, untuk melakukan briefing, screening dan segala macamnya begitu. Tapi apa yang ditunjukkan oleh presiden terpilih kan jelas sebagai soft launching saja dan mewacanakan bahwa inilah tokoh-tokoh yang nanti akan membantu Presiden Prabowo dalam kabinetnya ke depan gitu. Tapi bukan berarti apa yang kita saksikan hari ini itu sudah cukup final dan sudah mengikat ya. Kenapa? Karena lobby-lobby politik saya kira masih akan tetap berlangsung sampai Presiden Prabowo dilantik. Bahkan bukan tidak mungkin dalam 1 bulan, 3 bulan pemerintahan akan terjadi pergantian anggota kabinet. Itu sesuatu yang lumrah dan sering terjadi. Lantas apa komentar Presiden Jokowi soal calon menteri pilihan Prabowo Subianto? Siapapun yang dipilih, kita semuanya menghargai. Mengenai kurang lebih berapa 15 atau 16 menteri di kabinet sekarang yang juga dipilih oleh Bapak Prabowo Subianto, juga saya kira melalui pertimbangan matang, melalui pengalaman beliau bergaul, berinteraksi dengan para menteri selama 5 tahun. Jadi akan kemana nih arah kabinet pemerintahan mendatang? Zakon kabinet seperti yang sudah dicetuskan sebelumnya atau kabinet gemoy seperti yang sepertinya akan tercipta? Menurut Anda, mana yang lebih baik? Lanjut diskusi di kolom komentar.